mesin ini sudah tersedia dalam mode wireless. Jadi untuk pengambilan data absensinya itu tidak perlu lagi kabel, jadi bisa menggunakan jaringan WiFi. Itu mengimplementasikan pada B itu sudah dilengkapi dengan backup baterai atau baterai cadangan. Ya, jadi beda ya kartunya sama KTP ya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya mau absen ya pakai KTP. Mesin absen ini bisa dipasang melalui aplikasi Fingerprint ya. Iya, Fingerprint Android. Ya mungkin bisa dijelaskan Mas. Fingerprint itu gimana penggunaannya apa itu? Oke, untuk Fingerprint sendiri itu merupakan mesin absen ini bisa dipasang melalui aplikasi Fingerprint ya. Iya, Fingerprint Android. Ya mungkin bisa dijelaskan Mas. Fingerprint itu gimana penggunaannya apa itu? Oke, untuk Fingerprint sendiri itu merupakan absensi berbasis online. Jadi maksudnya apa? Absensi karyawan itu bisa tersimpan di layar handphone kita dan bisa diakses atau dimonitor oleh atasan atau pimpinan itu online dari smartphone atasan. Saat ini tersedia dalam sistem operasi Android saja, itu dapat dipantau dari mana saja. Jadi saat ada karyawan yang absen di mesin absensi, nanti atasan itu bisa memantau dari jarak jauh bahwa karyawannya itu sudah absen atau belum, seperti itu. Ya, jadi buat para owner ya yang mau memantau kehadiran karyawan ya dari jarak jauh ya, misalkan biasanya kan pemilik perusahaan atau pemilik usaha ini kan mobilitasnya tinggi ya, jadi sering kemana-mana ya. Betul. Padat sekali aktivitasnya, mau memantau kehadiran sulit ya, harus ambil datanya dulu di mesin absensi. Kalau pakai Fingerprint nggak perlu ya? Tidak perlu. Nanti secara real time notifikasi absensi karyawan itu akan terkirim ke smartphone dari atas. Oh ya, jadi dapat notif ini ya, nggak cuman hanya monitoring ya, tapi dalam keadaan HP diam pun mendapatkan notifikasi. Ini ya. Untuk notifikasinya bahwa si Budi ya, itu sudah melakukan scan kehadiran. Betul. Selain itu fiturnya apa lagi? Masa fiturnya cuma absen saja? Tidak, untuk fiturnya ada lagi. Untuk karyawan yang pekerjaannya mobile atau tidak hanya di kantor, itu juga bisa melakukan absensi menggunakan smartphone berbasis GPS nanti untuk absensinya. Jadi misalkan untuk sales atau marketing yang pekerjaannya dia keliling dan tidak ada di kantor, itu kan misalkan harus absensi ke kantor dulu, itu malah tidak efektif. Nah ini sales ini bisa absensi menggunakan smartphone-nya, itu menggunakan aplikasi Vio dan absensi menggunakan GPS beserta foto selfie seperti itu. Jadi dimanapun, kapanpun bisa absen seperti itu. Berarti bisa absen dimanapun ya. Ini cocok buat yang kerjanya mungkin sebagai sales ya. Keliling, kelilingan seperti saya sebenarnya ya. Nah, jadi kelilingan itu masih bisa terpantau ya Mas? Masih tetap bisa terpantau posisinya di mana. Nggak perlu khawatir kalau nanti hilang ya, karyawannya hilang ya. Karyawannya hilang. Nah, ini masih terdeteksi ya, masih bisa terlacak nanti. Ya, jadi fiturnya cukup menarik ya. Juga yang sering disampaikan di Fingerprint ini bisa mendukung ini ya SDK untuk server ya. Betul. Nah itu seperti apa penjelasannya ya? Untuk SDK sendiri ini digunakan oleh misal perusahaan-perusahaan yang ingin membangun sendiri sistem absensinya dengan bantuan Fingerprint.io. Jadi data absensi karyawan itu sudah terkirim ke server Fingerprint.io. Nah, apabila perusahaan ingin mengembangkan sendiri sistem absensinya, itu bisa sekali. Jadi menggunakan SDK ini kita sudah menyiapkan sampel code yang dapat digunakan atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Sementara untuk to server ini
itu digunakan untuk melakukan pengiriman data dari Findesko.io ke server perusahaan sendiri secara real time atau otomatis seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pakai SDK itu sebenarnya untuk pengembangan ya. Jadi ada semacam apa itu mas? Fungsi-fungsi. Ada fungsi, kita menyediakan sampel kodenya, ya. Jadi sampel kode data apa saja yang akan didapatkan dari Findesko.io, nanti perusahaan bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi bisa akses ini ya apa fungsi dari SDK-nya. Fungsi SDK-nya ini sendiri berupa link saja ya, jadi mudah sekali. Data yang dihasilkan pun formatnya JSON ya. Iya. Itu sudah satu sekali, hampir semua bahasa pemrograman hampir semua ya, hampir semua. Terutama pemrograman modern ya, seperti PHP, ya, kemudian juga Java ya, Android ya, itu bisa semua ya. Jadi cukup fleksibel sekali ya, karena setahu saya format JSON ini justru lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dikembangkan ya. Jadi nggak perlu khawatir harus terkendala apa saja yang bisa digunakan. Ya, berarti lebih enak ya. Kalau ke server ini lebih simpel lagi ya, lebih simpel. Jadi data dari Findesko.io ini ketika ada absensinya itu langsung ditransfer ke server milik saya gitu ya. Jadi dari Findesko.io langsung akan transfer ke database saya ya. Jadi lebih mudah lagi ya. Jadi langsung masuk ke database-nya ya. Jadi lebih cepat lagi pengembangannya ya. Langsung tinggal diaplikasikan saja. Itu ya Mas ya. Dan selain itu di sini saya lihat ya di katalognya, ini katalognya Findesko. Ini ada penjelasan Findesko.io ini, ada yang ditanda merah ini ya. Artinya ini jadi fokus ini ya. Memasuki era new normal, tersedia fitur suhu tubuh dan pantau kinerja. Suhu tubuh ini seperti apa Mas? Nah, maksudnya pantau suhu tubuh ini adalah perusahaan atau kantor itu bisa memantau suhu tubuh karyawan dengan cara karyawan melakukan scan suhu tubuh, kemudian dikirimkan melalui atau di-approve melalui aplikasi Vio, itu nanti akan otomatis masuk ke server dan bisa dipantau oleh atasan. Jadi setiap hari karyawan cek suhu tubuh dan nanti atasan bisa tahu kondisi dari karyawannya secara langsung seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah fitur ini digunakan untuk menghadapi kondisi normal. Jadi artinya karyawan itu melakukan scan suhu tubuh dulu ya. Biasanya menggunakan termogan ya. Kemudian dilaporkan ya. Dilaporkan menggunakan aplikasi Findesko.io ini supaya pengunjung mungkin ya, pengunjung bisa mengakses ya. Bisa untuk mengakses nanti kita sediakan link tersendiri. Ya, jadi ini Mas ya, biasanya kan seperti skincare ya. Usaha skincare ini kan antara karyawan dari skincare ini atau terapisnya itu kan biasanya kontak langsung dengan pelanggan ya. Biasanya pelanggannya ragu karena saya juga lihat banyak yang istilahnya pendapatannya menurun ya, karena pandemi ini, karena orang khawatir atau terapisnya itu gimana keadaannya. Dengan fitur ini sangat membantu ya. Ya, karena customer bisa langsung mengetahui terapis atau karyawan yang akan berhadapan atau bertemu dengan saya itu kondisi kesehatannya bagaimana, suhu tubuhnya bisa dicek ya. Nanti biasanya skincare ini paling aktif ya untuk kasih informasi ke member-membernya ya. Ulang tahun aja dapat ucapan, ya ada promo, dapat info. Nah, bisa difungsikan untuk memberikan info ya, link atau QR code dari Findesko.io-nya untuk memastikan bahwa karyawan dari skincare ini semuanya dalam keadaan normal ya, suhu tubuhnya. Jadi customer bisa cek dulu nih di rumah ya, mau berangkat cek dulu, karyawannya suhunya dalam keadaan normal
lokal ya. Artinya lebih aman lah ya, lebih aman dan aman untuk mengantisipasi juga. jadi lebih enak ya kalau ketahuan, jadi lebih transparan ya Mas ya, lebih transparan. Berarti ini cukup membantu sekali Mas, hanya skincare ya, mungkin seperti barbershop ya, salon-salon ya, atau mungkin apa ya, seperti warung makan ya, yang terutama yang memang berhubungan dengan ya, customer secara langsung ya. ya. Ya, jadi bisa di share linknya atau apa itu Ya, akunnya ya. dan customer bisa ngecek suhu tubuh masing-masing karyawan yang ada di tempat itu. Betul ya, begitu ya, betul. Ya, jadi sangat membantu sekali. Spot IO ini sebenarnya fiturnya banyak sekali Mas ya. Banyak sekali. Kalau saya bahas semuanya di sini bisa sampai bulan depan mungkin Mas ya. Karena fiturnya banyak sekali ya. Jadi mungkin di video-video berikutnya kita akan kupas lagi Mas ya. Ya, oke. Untuk fintech IO yang saya sampaikan tadi itu baru intinya saja dan fitur-fitur yang terbaru. Masih banyak fitur-fitur lain yang belum kita bahas di video kali ini. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang fiturnya ya. Nah ini jadi penasaran juga ya. Jadi fiturnya banyak. Kemudian bagi yang sudah menggunakan, kami berencana untuk upload video-video tutorial Mas ya. Betul. Tutorial inti. Nah, jadi kami tidak akan upload cara-cara yang simpel, tapi kendala-kendala yang sering dialami dan biasanya terjadi kesulitan yang bingung ya, nggak tahu bagaimana solusinya, kemudian nyari bantuan ya, harus ke service center Finderspot atau harus menghubungi customer service ya. Tapi di video berikutnya akan saya upload seperti video-video saya sebelumnya, trik-trik yang sangat dibutuhkan ya. Jadi trik-trik khusus saya nggak akan membahas tutorial step by step, tapi saya akan membahas tutorial yang sekiranya itu bisa menjadi kendala buat pengguna Finderspot IO ya Mas ya. Nanti saya akan butuh bantuan Mas Ian lagi ya, karena Mas Ian ini spesialisnya ya, tim supportnya Finderspot ya. Jadi lebih memahami detail ya dari apa isinya dari Finderspot IO ya. Jadi mungkin video kita kali ini hanya seputar ini saja. Kami akan terus upload video-video baru kalau viewer kami bertambah, kalau subscriber kami bertambah. Nah, jadi kalau mau kami upload video terus ya, trik-trik khusus mengenai mesin ACC ini ya, silakan subscribe dulu ya, subscribe dulu, like sama ya, komennya like. Kalau ada pertanyaan atau ada informasi yang sekiranya tadi belum kita sebutkan ya, sedangkan kalian lebih tahu ya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian jangan lupa share ya ke teman-teman, grup keluarga perlu nggak ya Mas? Perlu, karena siapa tahu ada yang membutuhkan untuk Finderspot IO ini Ya. Share di grup keluarga ya, dan grup bapak-bapak dan ibu ya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Saya FTW Channel, saya Rian. Kami dulu, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.